wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al Al-Maun nggih. Al-Maun nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. 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 فذلك الذي يدع اليتيم. 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 ولا يحض على طعام المسكين. 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 فويل للمصلين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون.
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون ويمنع الذين هم يراءون 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 ويمنعون الماعون 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 بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Monggo sareng-sareng bismillah. Sodak. Kitabnya halaman 261 bawah sendiri, paragraf terakhir. 261 paragraf yang terakhir. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Faqala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin.
Dikisahkan bahwa Al-Kisai dan Az-Zaidi berada di rumah Ar-Rasyidi. Kemudian Al-Kisai salat maghrib, dia menjadi imam. Ketika membaca surah Al-Kafirun, dia gemetaran. Setelah mengucap salam, Az-Zaidi berkata, Qari ahli Kufah, Kufah niku nama daerah di area Mesopotamia, sakniki wilayah Irak. Qari ahli Kufah gemetar karena membaca surah Al-Kafirun. Ketika sholat Isya, Az-Zaidi menjadi imam. Dia gemetaran ketika membaca suratul Fatihah. Setelah salam, Al-Kisai bersyair dalam Bahar Tawil, Ihfad lisanaka an taqula fatubtala, innal bala'u muwakkalun bil mantiki. Ihfad lisanaka an taqula fatubtala, innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Ihfad lisanak, jagalah lisanmu. Antakula, jangan sampai kamu mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, atau jagalah lisanmu dari ucapan. Fatubtala, karena kamu akan terkena bala. Innal bala'a, sesungguhnya bala itu muwakkalun, didapatkan bil mantiki, dari lisan. Peliharalah lisanmu dari ucapan, karena kamu akan menerima bencana. Sesungguhnya bencana itu bersumber dari lisan. Nah, ini menceritakan tentang ketakutan orang-orang zaman dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau suratul Fatihah sampun gemetar, mau surah Al-Kafirun sampun gemetar. Niki singen kados ngoten niku. Kalau gemetar ya ndak mikir lagu. Namanya gemetar ketakutan. Ya lagunya morat marit pasti itu. Lek tiang saniki lak mboten nah, api-apian lagu lek ngimami. Lek sampai apik lagune iku berarti biasane ya gak duwe gemetar. Gak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, biasanya begitu. Jenengan nek misale keweden takut ajri kali sesuatu, kinten-kinten bisa menyempurnakan sesuatu? Mboten nggih. Nah, sakniki saya imam niku. Nggih, berusaha untuk baik. Kados kula ngoten ngimami lagune dienak-enakno. Kadang pikirane nang enak enggak lagu. Gak takut kepada Allah Ta'ala, tapi takut dicelatu karo makmume. Dirasani gak enak imame suarane iki. Akhire mikirno lah lagu. Nek singen nggih suarane enak-enak, wong imam qori. Niki lak qori ah. Suarane ya enak-enak, tapi lek pas barang salat kadang sering terjadi nggih mboten enak. Ah niku. Napa nggih, soalnya tenggelam dalam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho niku maklum lek singen lek sakniki nggih dipecat dadi imam suarane gak enak. Gemeter, padahal gemetere sae khusyuk. Lek imame khusyuk, kabeh makmum iku diterima salate kali Gusti Allah. Lek imame khusyuk, lek imame diterima ni fadilai salat berjamaah, nek imam niku diterami kali Gusti Allah, sedaya makmume senajan boten sae salate katut diterima kali Gusti Allah. Gusti Allah. Terus nek misale wonten imam sing suarane gak enak, gemeter kan ketinggalah. Suarane wedi karo Gusti Allah napa? Gemetar. Nah niku mestine tambah seneng. Husnudzon, wah iki salate khusyuk sampai takut hudur, hatinya hadir sampai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah imam koyok ngene iki. Salatku dadi diterima ambek Gusti Allah.
Ngoten. Lek sakniki kula kali panjenengan jarang ngoten niku. Ana swara-swarane bliyut-bliyut gak enak ngono. Deloken meneh gak tak pasang maneh nang musala. Nang masjid gak tak pasang maneh nang masjid. Biasanya sing suarane enak-enak dilatih iku biasanya fokusnya kan untuk menyempurnakan suara itu butuh fokus. Nggih napa nggih? Butuh fokus. Lah lek fokusnya nang suara biasanya nggih napa mboten setakut seperti yang dikisahkan di dalam kitab ini. Wong gemetar itu pasti mboten fokus nang suara. Tapi oleh khusyuk. Kadang kan ngoten. Ah niki napa sinten mawon sing dadi imam nggih kula nggih sinten mawon niku sing paling penting niku senes napa senes bagaimana kita bisa menampilkan suara yang indah. Tapi nek sampun mlebet ten salat niku nggih madhep ten Gusti Allah ngoten. Lah nek makmum nggih ngoten, lek imame swarane meliut-meliut ya wis ya husnudzon oh iki be khusyuk iki wedi nang Gusti Allah. Padahal asline swarane gak enak ancene. Tapi jenengan husnudzon mawon. Ngoten lah enak. Shallu ala Nabi Muhammad. Bun. Yang dimaksud dengan hari di mana kain tidak mampu menutupi ialah hari kiamat. Lah niki keterangan saking wa huwa sutratun hina la yasturuhu thawbun. Di dalam redaksi tulisan Arab yang di atasnya itu. Pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan itashan." Niki utoshan niki mesti ini, senes itoshan. Hufatan uratan utoshan niki keliru. Aine niku mesti ini di dhammah. Sukaro hayaro min ahwali yaumil qiyamah la ya'lamur rajulu bil mar'ati wala ta'lamul mar'atu bir rajuli. Manusia digiring pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, kehausan, mabuk dan bingung. Karena kedahsyatan hari kiamat, seorang laki-laki tidak menggauli lagi istrinya. Niki mestine tidak mengenali layak lamur rajulu bil mar'ah. Seorang laki-laki layak lamu niku senes menggauli, tidak mengetahui, tidak mengenali. Seorang laki-laki tidak mengenali lagi istrinya dan seorang wanita tidak mengenali lagi suaminya. Nggih mesti tos pundi badhe menggauli, wonten mriku badhe menggauli. Nggih, tidak mengenali. Niki wau kula pados napa redaksi kula nate maos kula padosi alhamdulillah kepanggih kaitane kali niki terkait tentang mahsyar. Niki wonten ten kitab Fathul Majid Syarhud Durril Farid fi aqaid ahli tauhid. Kitab akidah. Kitab akidah niki halaman 54 enten keterangan terkait tentang niki. Terkait tentang mahsyar, yaumul hasyr, hari penggiringan. Lawasaken nggih. Wa minhu jam pinten nih? Anu mawon, langsung terjemah mawon. Dan di antara yang harus kita imani adalah syafa'at uzma bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari penentuan, yaitu pada penentuan yang memisahkan antara manusia. Pundi sing sae, pundi sing boten sae, pundi sing ahlul jannah, pundi sing ahlun nar.
Dan hal tersebut tatkala para makhluk semuanya terkumpul, baik jin maupun manusia atau selain mereka, pada padang mahsyar. Lantas mereka mendengarkan suara yang keras dari arah langit. Lalu kemudian langit terbelah dan turunlah para malaikat. Para malaikat langit dunia. Dan mereka besarnya 10 kali lipat penduduk bumi. Lalu mereka mengelilingi orang-orang yang berhenti di padang mahsyar tersebut. Kemudian turun penduduk langit yang kedua. Dan mereka besarnya 20 kali lipat. Terus penduduk langit yang pertama, malaikat langit pertama niku 10 kali lipat. Malaikat langit kedua 20 kali lipat. Lalu mereka berdiri mengitari ahlul mauqif di belakangnya malaikat langit yang pertama. Jelas ki, terus misalnya niki kita lajeng diubengi karo malaikat langit pertama. Niki agengnya 10 kali lipat. Lajeng mandap malaikat langit yang kedua. Mengitari juga besarnya 20 kali lipat. Langit ketiga begitu terus 30 kali lipat, 40 kali lipat sampai 70 kali lipat. Niki kula ringkas-ringkas mawon sampai pada langit yang ke-7. Pun. Kemudian apa yang terjadi dengan kita? Maknane kula kali panjenengan niku nggih mboten saged medal, diupeng. Sama seperti kita ketangkap oleh tentara musuh. Kemudian kita dikelilingi, mboten saged melajeng, mboten saged medal. Kemudian kita semua nanti itu satu sama lainnya saling berhimpit-himpitan, saling berdesak-desakan sampai terjadi satu kaki ditumpui oleh 1000 kaki. Saking beratnya desak-desakan pada saat itu. Terus jenengan nanti didek sukune tiyang pinten paling banter? Setunggal. Niki 1000. Saking pepek menungso kali jin kali sembarang kalir niku ten mahsyar. Lajeng watakunun nas fil araq. Kemudian kaitannya dengan keringat, kita ini nanti akan digenangi oleh keringat kita sendiri. Tapi setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya. Wonten sing keringete niku sak sukune, wonten nggih sak dengkule, wonten sing sak dagu, wonten sing kedelep. Wonten sing ilang pun kaya wong kedelep ngoten niku. Nggih wonten sing telese kaya kecipratan banyu nang jeding ngoten tok iku. Namung cipratan-cipratane lah niku tiyang sing sae, tiyang mriki niku insyaallah. Sergep ngaji ngeten niki. Kemudian jenengan saged bayangno napa mepet-mepetan, desak-desakan, himpit-himpitan lek atasane antri vaksin ae gak ono apa-apane. Setelah itu keringatnya demikian dan haus sekali. Sangat haus. Dan tidak ada yang mengambilkan mereka air minuman. Tidak ada. Niki sik dereng bab matahari. Mataharinya juga dekat. Mataharinya dekat dengan kepala mereka. Hingga sampai jika mereka itu salah satunya mengangkat tangannya maka akan bisa apa? Nggih, menyentuh matahari itu. Dan mataharinya nanti itu lebih panas dari matahari yang sekarang 70 kali lipat. 70 kali lipat lebih panas. Mek kita niki saged ngraosaken panase mek mboten lek sakniki hancur. Nek mangke niku mboten didamel kali Gusti Allah kita niki mboten
mboten hancur, mek panase pancet. Saged ngraosaken panas niku pancet. Dan dalam kondisi yang seperti itu, kula kali panjenengan koyok cacing sing kepanasan itu. Akhirnya umek karepe dhewe sampai koyok ombak lautan manusia. Jenengan nate ningali cacing sing saking katai, saking sampai koyok ombak niku, satu ndelesep siji munggah berusaha berada yang paling di atas. Karena yo sing ndek isor ketindian nggih soro. Nah itu akan kita alami semua. Semua akan mengalami begitu. Sampai dikatakan itu yang dinamakan dengan kedahsyatan hari kiamat itu salah satunya itu. Hal ini terjadi selama alfa amin 1000 tahun. 1000 tahun ten masyar dalam keadaan seperti itu ngerantos dihisab. Dados mantun dibangkitno, digiring ten mahsyar niku mboten langsung dihisab. Dijaraken dalam kondisi kados ngoten niku 1000 tahun. Tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala satu kata pun. Saking nemene sampai kula kali panjenengan mangke niku sedaya niki ahlul mauqif, tiang-tiang sing dindek ten mahsyar niku ya tamannau al insiraf min hadzal mauqif walau ila jahannam. Saking nemene gak kuat sampai wis aku pengen metu tekan kondisi koyok ngene iki. Bapak is masih mlebu neraka sampai kados ngoten niku. Saking nemene iku. Wonten sing ngoten mangke. Wis aku gak kuat is kondisi ngene iki. Wis gak popo wis masih gak ditimbang, gak diopo, gak diproses, dilebokno neraka langsung gak popo timbangane mandek koyok ngene iki. Sampai ngoten niku. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sebagian dari mereka mengatakan, ayo kita pergi, kita cari Nabi Adam. Lantas mereka mencari Nabi Adam. Kemudian mereka mengatakan, ya Abal Bashar, wahai bapak para manusia, lihatlah keadaan kami ini sangat sulit sekali. Engkau memiliki keistimewaan. Walhasil ringkasih niki pados syafaat. Pados syafaatan Nabi Adam ala nabiyina alaihi salatu wasalam. Nyuwun tulung jenengan syafaati kula kali rencang-rencang niki sedaya. Wahai bapak Nabi Adam. Ngaten. Isfa' lana fi faslil qada. Isfa' lana ila rabbika liyaqdiya bainana. Tolonglah kami di dalam kondisi ini, di dalam faslul qada ini. Berikanlah syafaatmu kepada kami, pintalah kepada Tuhanmu agar segera Tuhanmu itu memutuskan apa yang terjadi nanti di antara kami. Kemudian Nabi Adam mengatakan, lastu hunaka inni qad ukhrijtu minal jannah bi khati'ah wa innahu laisa yahummunil yaum illa nafsi. Katanya Nabi Adam, aku tidak memiliki syafaat itu. Sesungguhnya aku telah dikeluarkan dari surga. Dan hari ini yang aku pusingkan, yang aku takutkan adalah diriku sendiri. Nek cara qasidahe sing biasa diwaos kali panjenengan niku nafsi niku. Wis dhewe-dhewe ae saiki, aku gak iso nulung awakmu, wong nulung awakku dhewe ae guru karuan iso. Walakin alaikum bin Nuh, akan tetapi cobalah kamu sekalian ke Nuh. Akhirnya berangkat ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun juga begitu. Nabi Nuh pun sama dimintai syafaat. Akan tetapi Nabi Nuh mengatakan, aku tidak bisa, lastu hunaka, inni da'autu da'watan ala ahlil arad fa'aghraku atau fa'ughriku. Doa mustajabku sudah aku gunakan untuk mendoakan penduduk bumi sehingga mereka ditenggelamkan. Wa innahu laisa yahummunil yawm illa nafsi. Yang sekarang aku khawatirkan adalah diriku sendiri. Akan tetapi cobalah kamu sekalian datang kepada Ibrahim. Lalu mereka mendatangi Ibrahim. Kemudian mereka minta syafaat kepada Nabi Ibrahim agar segera Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kondisi tersebut, agar segera Allah memutuskan apa yang terjadi di antara mereka. Kemudian Nabi Ibrahim pun juga sama
mengatakan, tidaklah yang aku khawatirkan pada hari ini kecuali diriku sendiri. Cobalah kamu pergi kepada Musa. Ke Nabi Musa pun juga begitu. Nabi Musa mengatakan, tidak bisa. Saya khawatir dengan diri saya sendiri sekarang. Nabi Musa mengatakan, pergilah kamu kepada Isa. Nabi Isa pun juga begitu mengatakan, saya tidak bisa. Saya khawatir dengan diri saya sendiri. Diri sendiri, diri sendiri. Jelas nggih? Niku mangke kados ngoten niku. Sendiri-sendiri, tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menolong. Kemudian dikatakan, qala Isa, Nabi Isa mengatakan, walakin akhbiruni in kana li ahadikum bidha'ah faja'alha fi kisin thumma khatama 'alaiha akana yasilu ila ma fil kis qabla an yafuddal khatam amla, katanya begitu. Akan tetapi sekarang semisalnya kamu sekalian ini punya barang dimasukkan ke dalam kantong dan kantongnya itu kamu kunci, bisakah kamu membuka? Bisakah kamu sampai kepada isi kantong itu sebelum kamu membuka kuncinya? Mereka menjawab, tidak, kami tidak bisa sampai kepada isi kantong sebelum kami membuka kuncinya. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengatakan, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya atau khatimul anbiya. Wa qad wafal yawm wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Utuhu. Katanya Nabi Isa, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kuncinya atau pamungkasnya. Yang dimaksud di sini adalah kuncinya para nabi. Terus iki sampun Isya. Para nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad telah memberikan syafaatnya. Jelas nggih? Para nabi tidak bisa memberikan syafaat sebelum Nabi Muhammad memberikan syafaatnya. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan, anta Rasulullah khatamul anbiya. Engkau adalah Rasulullah khatimul anbiya, penutup para nabi. Fashfa' lana ila rabbik, maka syafaatilah kami, pintalah syafaat itu kepada Tuhanmu. Ala taro ma nahnu fihi, lihatlah bagaimana keadaan kami di sini. Fayaqulu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akulah sang pemilik syafaat, umatku, umatku. Kemudian beliau segera sujud di bawahnya arsy dengan sujud yang lama, seukuran yang lebih lama daripada sujud di dunia. Ya. Atau di sini, makanya sujud sholat itu, ini sujud itu ada yang mengatakan seukuran sujudnya 1 kali Jumat. Ya. Kemudian apa yang dikatakan? Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tusyaffa'. Hei Muhammad, angkatlah kepalamu, pintalah apa yang kamu pinta, dan berilah syafaat kepada siapapun yang kau inginkan, syafaatmu akan aku terima. Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala mulia beliau, kemudian beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ifsil baina ummati, ya Rabbi ajil hisabahum, ya Allah pisahkanlah antara umatku, ya Allah percepatlah hisab mereka. Ngoten niku. Kanjeng Nabi Muhammad minta untuk kita didahulukan supaya hisab kita itu disegerakan. Karena waktu itu sudah 1000 tahun kita dalam kondisi yang mengerikan. Kemudian ternyata Allah memberi lebih. Fayatin nida. Kemudian datanglah seruan, na'am ya Muhammad. Wa hadhi syafa'at ta'ummu jami'al makhluk. Ta'ummu jami'al khalqi min insin. Ya Muhammad, sesungguhnya
Syafaatmu ini bukan hanya untuk umatmu saja, tapi untuk semua makhluk. Baik itu manusia maupun jin, mukmin, bahkan orang kafir dari umat ini dan umat lainnya. Jelas nggih? Bukan syafaat untuk masukkan orang kafir ke dalam surga, syafaat untuk mengeluarkan mereka dari kondisi menunggu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tumpuk-tumpukan matahari dekat, keringatnya menenggelamkan mereka dan lain sebagainya. Itu semuanya berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad itu adalah sang penolong. Nabi Muhammad adalah sang penyelamat. Nanti itu akan terjadi seperti demikian dan semuanya akan mengalami kondisi yang mengerikan itu. Nah, tapi ada orang-orang yang diringankan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung purun nyedek ten Kanjeng Nabi napa mboten. Tergantung purun nyedek ten Gusti Allah napa mboten. Nek ten dunyane niki sampun duraka ten Kanjeng Nabi, ten dunyane sampun duraka ten Gusti Allah, mboten bayangno benjing dos pundi. Mboten bayangno dos pundi benjing. Ha mila mumpung tasih sehat, tasih wonten kesempatan hidup di alam dunia ini, monggo kita tobat saderenge kapundhut nggih, ditobati segala kesalahan itu. Sudah nanti di hadapan kita itu adalah hal-hal yang sangat mengerikan, dahsyat sekali dan kita tidak akan mampu jika tidak ditolong oleh Rasulullah dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sakniki keranten ngaji alhamdulillah malih sumerap. Bakal nopo sing kita alami niki? Sumerap. Lah sampun sumerap, sing paling penting niku nopo sumerap tok. Lah mboten nggih. Monggo sing sering-sering taubat, ampun ngantos kedisian wafat dereng tobat. Tobat lajeng mendekat kepada Allah dan mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kelak yang akan menyelamatkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nek sampun nyuwun ten Gusti Allah diijabah kali Gusti Allah. Kanjeng Nabi mboten nyuwun dunya singen mboten, diempet disimpen. Lek Nabi Nuh dungane sampun didamel niki menenggelamkan manusia. Niki sampun didamel menurunkan angin samum. Kanjeng Nabi ngempet, padahal Kanjeng Nabi niki dimungsuhi karo umatnya niku wedal dakwah sampai gigi tanggal patah, kemudian bibirnya, pipinya, kulitnya sobek-sobek semua, dihina dan lain sebagainya. Tidak makan sampai 3 hari tidak makan. Sekali makan habis 3 hari tidak makan, boten kathah, namung angsal kurma 3 biji saja. Kadang satu kurma dibagi 2, satu untuk keluarganya, istrinya, satu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngempet dungone mboten digawe awake dhewe. Dungone Kanjeng Nabi diempet. Kapan? Nanti itu untuk kita di akhirat. Panjenengan nek mboten nyedek nang Kanjeng Nabi nggih rugi sak rugi-rugine. Wis dadi umat Kanjeng Nabi kok tambah ngado nang Kanjeng Nabi. Lho, wonten ta umat Kanjeng Nabi ngado nang Kanjeng Nabi? Wonten. Sinten? Sing duraka nang Kanjeng Nabi. Mila sakniki taat nggih insyaallah, taufik hidayah Allah taala kita nyuwun saged taat ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.